Polusi udara di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Data World Research Institute menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 8 di dunia berdasarkan nilai emisi gas karbon dioksida. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyebutkan Jakarta Timur menjadi daerah yang paling buruk terkait dengan kondisi udara jika dibandingkan dengan daerah Jakarta lainnya. Faktor penyebabnya yaitu banyaknya lokasi industri, padatnya kendaraan truk, dan kendaraan lainnya. Bapak kayak selama tinggal di sini ada polusi, ada asap itu gimana, Pak? Ya itu sebenarnya kita sadari, Mbak. Tapi mau gimana lagi? Secara ekonomi saya bisa hidup dari lingkungan yang kayak gini. Yang notabene menurut ilmu kesehatan ya dibilang nggak sehat. Gitu. Tapi gimana lagi ya? Saya juga sadar. Bahkan mohon maaf dari lingkungan kayak gini, keluarga saya juga sebagian kena imbas negatifnya. Termasuk ibu saya pernah kena TBC, anak saya yang pertama kena TBC itu kan akibat dari polusi juga. Termasuk ya polusi air, polusi udara. Tapi ya karena terpaksa tadi mau gimana lagi, ekonomi saya, hidup saya di lingkungan kayak gini. Gitu. Polusi udara di kawasan Jakarta Timur pun berdampak pada masyarakat sekitar, yaitu salah satunya masalah kesehatan berupa penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Oleh karena itu, fungsi proyek adalah klinik khusus ISPA, di mana dari hasil survei tidak terdapatnya atau tidak tersedianya fasilitas klinik khusus penyakit ISPA. Tapak proyek berlokasi di Jalan Puspa Gading dengan luas lahan 3.000 meter persegi, KDB 50%, KLB 2, KB 4, KDH 35%, dan KTB 50%. Lokasi berada di dekat kawasan perumahan, di mana target adalah masyarakat dan terpapar polutan setiap harinya. Ikut proses gubahan massa dari proyek. Dimulai dari perumpamaan bangunan sebagai penghalang masuknya polutan ke dalam bangunan. Lalu yang kedua, dari analisa datangnya arah angin, di mana analisa ini bertujuan sebagai acuan dari titik bukaan dan filter, dikarenakan pengudaraan alami tetap dibutuhkan dalam bangunan. Lalu, courtyard sebagai titik fokus penghijauan dan kolam, di mana fungsi klinik membutuhkan suasana yang tenang dengan udara yang bersih. Metode filter yang digunakan terdiri dari 3, di mana dimulai dari skala kawasan, yaitu BioLam. Lalu, metode dalam skala bangunan, yaitu kaca jendela bioalgae atau bioreaktor, dan fasad titanium oksida. Untuk sistem BioLam, cara kerjanya yaitu di dalam BioLam terdapat cairan yang terbuat dari ganggang algae yang dicampur dengan air. Lalu pada siang hari, BioLam ini menarik kabut asap ke dalam sistem spiral, di mana air dan karbon dioksida digunakan untuk mengubah alga menjadi biomasa. Beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam lampu itu sendiri untuk memberikan daya pada malam hari. Lalu sistem kedua, kaca jendela bioalgae atau bioreaktor. Sistem ini tanggap iklim dan menjadi salah satu solusi energi terbarukan. Selain itu, kaca ini juga bisa menjadi shading bangunan dan menyerap karbon dioksida, dikarenakan alga dalam kaca membutuhkan karbon dioksida dalam berfotosintesis. Untuk sistem kerjanya, yang pertama, kaca bioalga terkena sinar matahari, lalu panas dialirkan ke generator dan akan menghasilkan energi terbarukan. Kaca bioalga ini dikatakan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 6 ton. Lalu untuk sistem yang ketiga, yaitu fasad titanium oksida. Fasad titanium oksida ini memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, decomposition power. Titanium oksida bereaksi dengan cahaya matahari, lalu elektron pada molekul titanium oksida mentransfer energi ke molekul oksigen dan air di udara. Lalu yang kedua, self-cleaning mechanism. Oksigen dan OH bereaksi terhadap serpihan organik dari kotoran dan debu tanah yang membuat kotoran terurai dan lenyap. Lalu yang ketiga, smoke eliminating mechanism. Dan yang keempat, superhydrophilicity, di mana air tidak terserap ke lapisan titanium oksida karena permukaan yang licin. Air hujan akan membawa kotoran dan debu tanah. Berikut zoning program proyek. Zoning dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona publik, zona private, dan zona service. Untuk lantai 1, terdapat instalasi gawat darurat, coworking space, minimarket, kafe dan kantin, di mana coworking space, minimarket, dan kafe sebagai penunjang dengan target lokasi tapak berdekatan dengan sekolah dan kantor.
Untuk lantai 2, terdapat 4 ruang rawat jalan, terdiri dari 2 ruang rawat jalan untuk anak-anak dan 2 ruang rawat jalan untuk orang dewasa, di mana satu ruang terdapat 4 bed. Lalu juga terdapat ruang CT scan. Untuk lantai 3, terdapat 4 ruang terapi, terdiri dari 2 ruang terapi untuk anak-anak dan 2 ruang terapi untuk orang dewasa. Dan terdapat fasilitas terapi fisik, yaitu ruang yoga, ruang gym, ruang senam indoor, dan terdapat area senam outdoor. Untuk lantai 4, terdapat 3 ruang rawat inap, terdiri dari 1 ruang rawat inap A dengan 2 bed, dan 2 ruang rawat inap B dengan 4 bed. Lalu terdapat ruang seminar yang berfungsi sebagai tempat penyuluhan kepada masyarakat tentang informasi permasalahan kesehatan.